Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Zoom dan hari ini kita sudah memasuki Matius pasal yang ketiga dan doa harapan saya agar kita terus semakin mengenal firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan sehingga hidup ini semakin indah, hidup kita semakin berbuah dan kita siap suatu saat bertemu dengan Tuhan ketika Dia datang menjemput kepunyaannya. Hari ini kita melanjutkan dari Yohanes pasal yang ketiga dan saya akan sharingkan PowerPoint tentang kehidupan seorang tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa dan dia bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Sebelumnya kita akan mengenal dulu siapakah Yohanes Pembaptis ini. Dia dikenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis karena dalam Alkitab ada beberapa nama Yohanes. Dan ini salah satu cara untuk membedakan yang manakah Yohanes yang dimaksud tersebut. Dia disebut Yohanes Pembaptis karena dia memanggil para murid-muridnya untuk bertobat dan menyerahkan diri mereka dibaptis. Dan dia mempertunjukkan dan dia ingin supaya bukti dari pertobatan itu dinyatakan dengan dibaptis sebagai bukti mereka bertobat dari segala dosa-dosa mereka. Dan Tuhan Yesus sendiri sebelum dia memulai pelayanannya, dia datang ke Sungai Yordan menyerahkan dirinya sendiri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga nama Yohanes lekat dengan gelar pembaptis karena itulah pelayanan yang sering dilakukan Yohanes sebagai seorang pembaptis. Dan kita akan membacakan dari Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 hingga yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia lahir diperkirakan itu sekitar abad pertama sebelum Masehi di Yudea Herodian, dan dia meninggal di penggal kepalanya sekitar tahun 28 hingga 36 Masehi. Ayahnya adalah seorang imam bernama Zakaria, ibunya adalah Elizabeth. Dia adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang menarik dari Yohanes Pembaptis, dia memulai pelayanannya di padang gurun Yudea. Bayangkan dia memilih podium, memilih untuk panggung dia untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan, bukan di kota besar, bukan di Sanhedrin, bukan di sinagog-sinagog, tapi dia memilih padang gurun Yudea. Ini menarik sekali. Ini tempat di mana Daud pernah bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Ini tempat di mana Tuhan Yesus sendiri 40 hari 40 malam berdoa dan berpuasa di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Tempat padang gurun Yudea ini adalah tempat yang sangat kering dan sangat tidak kurang air, dan tetapi juga merupakan jalur yang baik bagi orang untuk melintasi dari satu daerah, satu tempat ke tempat yang lain. Dan tempat ini umumnya tidak berpenghuni karena begitu keringnya daerah ini, sehingga orang tidak menyukai untuk tinggal di tempat ini.
Kenapakah Yohanes memilih tempat ini? Karena selain tempat ini kurang air, tempat ini strategis untuk orang berlalu lintas lebih dekat ke daerah satu terhadap yang lain. Juga tempat ini adalah ideal bagi mereka yang sedang mencari tempat untuk berlindung dari musuh-musuh mereka. Jadi mereka yang coba melarikan diri, ya seperti Raja Daud, suka memilih tempat padang gurun ini untuk tempat persembunyian mereka. Selain itu juga sebagai tempat untuk menenangkan diri dari hiruk pikuk dunia ini. Tempat mereka untuk menyendiri, menenangkan pikiran, hati mereka dari segala keramaian dunia. Dan dia memulai pelayanan justru di tempat ini. Dan selain itu, hal yang unik kedua, dia memilih kata pertobatan. Jadi dia memilih panggung yang tidak strategis di padang gurun. Yang kedua, dia memilih dengan satu perkataan, yaitu bertobat. Ini hal yang tidak populer, memulai pelayanan dengan kata bertobat. Karena waktu kita berkata bertobat, kita menyinggung tentang dosa, kesalahan, atau kekurangan, kelemahan seseorang. Dan itu disinggung, dan itu dikorek-korek, dan itu seringkali melukai perasaan, menyebabkan orang mudah tersinggung. Dan orang-orang di sana itu umumnya banyak masalah dengan musuh, dan ada konflik, dan mereka membutuhkan ketenangan batin. Bertobat di sini adalah perubahan dalam hidup secara dari dalamnya, perubahan yang dimulai dari dalam, dari hati seorang, di mana cara berpikir yang lama dia menyesalinya, dan dia ingin memulai dengan kehidupan yang baru dan membuktikan dengan pertobatannya dan mencari kehendak Allah dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud dengan bertobat. Dan kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga seringkali juga dipakai istilah lain di dalam Injil-Injil yang lain sebagai kerajaan Allah. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu dimulai saat kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Waktu Kristus datang, ada bersama-sama dengan kerumunan orang banyak. Disitulah kerajaan Allah memerintah. Lukas 17 ayat 21 berkata bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri waktu dia berada di tengah-tengah mereka. Kita sangat membutuhkan pertobatan. Dan kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat juga terjadi dalam diri kita sampai sekarang ini, di mana Kristus Yesus secara spiritual hadir, bertakhta, memerintah dalam hidup kita. Kerajaan surga sedang memerintah di dalam diri kita sebagai orang yang percaya dan taat kepadanya. Matius selalu mempunyai ciri khas untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi sekarang ini sesuai dan sudah dengan nubuatan perjanjian lama. Sudah tergenapi apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama. Dan Matius mengutip dari Yesaya 40 ayat yang ketiga, mengatakan ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, buatlah jalan yang lurus baginya. Inilah Yohanes Pembaptis. Dialah yang dimaksud oleh Yesaya 40 ayat ketiga, suara yang berseru-seru di padang gurun. Matius selalu mengkonfirmasikan apa yang terjadi sekarang ini sungguh sudah dinubuatkan dan tergenapi dalam diri Yohanes Pembaptis. Dan kita melihat ciri khas dari Yohanes Pembaptis, dia memakai pakaian dari bulu unta. Itu berarti dia hidup dengan cara bergantung dari dirinya sendiri. Dia tidak meminta pakaian dari orang lain. Apa yang ada, disitulah dijadikan sebagai tempat penghidupannya. Makanannya juga dari belalang dan madu hutan. Dia tidak makan makanan yang normal pada manusia saat itu, karena dia tidak suka meminta-minta. Dia menunjukkan bahwa dia bisa independen,
tidak bergantung pada orang lain, dia hidup dari lingkungan sekitarnya, apa yang ada itu yang menjadi makanannya, itu yang menjadi pakaiannya, itu yang menjadi tempat tinggalnya. Dan adalah hal yang umum, hal yang biasa bagi kebiasaan-kebiasaan di Timur dan juga di Israel pada saat itu, untuk makan makanan seperti belalang dan madu hutan. Belalang itu adalah makanan yang bersih, ya, makanan yang halal, makanan yang layak untuk dikonsumsi bagi orang Israel. Dan kita bisa melihat juga dari bukti dari Imamat 11 ayat yang ke-22. Imamat 11 ayat ke-22 berkata, inilah yang boleh kamu makan dari antaranya, belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Ini boleh dimakan, ini tidak haram, tidak najis. Jadi makanan ini memang layak dikonsumsi bagi orang Israel pada masa itu. Dan bagaimanakah reaksi orang mendengar akan khotbah yang berjudul pertobatan itu? Khotbah yang mengusik, khotbah yang menyerang akan dosa-dosa mereka. Bagaimanakah reaksi orang mendengar khotbah tentang bertobat, bertobat, bertobat? Orang bukannya meninggalkan panggung Yohanes, orang bukannya membenci akan dirinya, orang bukan menghinanya, tapi Alkitab berkata, pada saat itu, pada masa itu, seluruh penduduk Yerusalem datang kepadanya. Juga orang-orang dari Yudea dan penduduk di sekitar Sungai Yordan, mereka datang berkerumun untuk mendengar khotbah pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Mengapa banyak orang begitu tersentuh dengan khotbah Yohanes Pembaptis yang justru menyerang akan dosa-dosa kepalsuan mereka, dosa-dosa yang mereka perbuat. Mengapa justru dia mendapat begitu banyak orang? Karena kita melihat pelayanannya disertai dengan urapan kuasa Roh Kudus, dia melayani dengan kuasa Roh Kudus, sehingga saat itu menjadi pertobatan massal terjadi di padang gurun yang sunyi sepi itu. Orang banyak datang berbondong-bondong dan mendengar dan mereka bertobat di sana, menyesali akan dosa-dosanya. Pelayanan diurapi Roh Kudus itu mentransformasikan kehidupan seorang menjadi kehidupan yang baru bagi Tuhan, kehidupan yang diubahkan dengan hati yang diubahkan, mengubahkan akan pola berpikir, hati yang diubahkan, mengubahkan pola berpikir dan memulai dengan perilaku yang baru dalam hidup mereka. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah ciri khas pelayan Yohanes Pembaptis. Dia melayani dengan urapan kuasa Roh Kudus, bergantung pada kuasa Roh Kudus, dan dia melayani dengan cara pola mengubahkan hati mereka, mengubahkan cara berpikir mereka. Sehingga pertobatan itu bukan pertobatan yang palsu, bukan pertobatan yang sementara, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh sejati dan pertobatan yang sungguh-sungguh bersifat kekal. Bagaimanakah reaksi kalau seorang sudah bertobat? Apakah sudah selesai? Rupanya tidak. Pertobatan adalah langkah awal bagi seorang yang sudah menerima pelayanan Yohanes Pembaptis. Maka ada langkah kedua yang harus mereka lakukan sebagai bukti bahwa mereka bertobat, yaitu mereka harus dibaptis. Bayangkan di Sungai Yordan yang begitu panas, dekat berbatas dengan padang gurun, di tempat itulah mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan hal yang unik terjadi. Ketika Yohanes melihat begitu banyak orang Farisi dan orang Saduki datang kepadanya untuk dibaptis, dia berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berudak, siapakah yang melepaskan kamu dari murka dan hukuman yang akan datang?" Orang Farisi dan orang Saduki jelas mereka datang dengan maksud baik, mau dibaptis. Tapi justru yang ada adalah kata-kata hinaan, kata-kata makian, kata-kata yang kasar, dan mengatakan orang Saduki, orang Farisi itu adalah keturunan ular beludak.
Kenapakah Yohanes begitu keras terhadap mereka ini, orang Farisi, orang Saduki? Kenapa dia begitu sangat uh, uh, antipati dengan kelompok orang Farisi, orang Saduki ini yang datang untuk dibaptis? Karena Yohanes mengetahui bahwa orang Farisi, orang Saduki itu, mereka datang sesungguhnya bukan untuk mau dibaptis. Tidak ada niatan, tidak ada tujuan untuk dibaptis. Mereka hanya datang, hanya untuk mau menonton akan proses baptisan itu. Mereka hanya ingin melihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang begitu banyak yang mau menyerahkan diri dibaptis. Lukas 7 ayat 30 mengkonfirmasikan bahwa mereka ini datang mengubahkan akan maksud tujuan Allah bagi diri mereka sendiri dan tidak mau untuk dibaptis. Tidak satu pun dari mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi jelas sekali mereka itu pura-pura seperti yang mau bertobat, tapi sesungguhnya mencari di mana ada celah, di mana ada kesalahan, di mana ada hal yang bisa menyerang pelayanan Yohanes Pembaptis. Bukan mau dibaptis, tapi mencari di mana kesalahan, kenapa dia begitu hebat, begitu terkenal, di mana kelemahannya, dan itu yang mau dicari oleh orang Farisi, orang Sadukis. Mereka diberi gelar sebagai keturunan ular beludak. Ular beludak. Apa maksudnya keturunan ular beludak? Maksudnya adalah hidup mereka penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan. Hidup mereka kata Matius pasal 12 ayat 34, kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu bisa yang jahat bisa mengatakan sesuatu yang baik. Kita lihat orang yang jahat tapi bisa mengatakan hal-hal yang baik, karena dari mulut itu keluar dari luapan hati. Jadi mereka suka untuk berpura-pura, suka untuk berkamuflase yang jahat, tapi suka mengumbar hal-hal yang baik. Dan di sini ada 7 statement akan kejahatan, kepura-puraan, gelar ular beludak itu diberikan, dan saya terjemahkan, mereka suka mengajar tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mencintai Tuhan. Mengajar tentang Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak mencintai Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, mereka tidak memasuki kerajaan surga sendiri, juga tidak membiarkan orang lain masuk dalam kerajaan surga. Mereka menghalang-halangi orang masuk dalam kerajaan surga. Mereka mengkhotbahkan Tuhan, tetapi mengubah orang menjadi agama yang mati. Sudah mereka mengkhotbahkannya, orang tertarik dan mereka dijadikan orang-orang yang mati karena tidak bertumbuh. Mereka mengajarkan bahwa sumpah di depan kuil atau altar tidak mengikat, tapi jika disumpah dengan hiasan emas di kuil atau dengan hadiah pengorbanan di atas altar, itu mengikat. Namun, emas dan hadiah itu sendiri tidak sakral karena kuil dan altar berasal dari ukuran kesucian yang lebih rendah dengan dihubungkan ke kuil atau altar. Para guru atau orang Farisi beribadah di bait suci dan mempersembahkan korban di altar karena mereka tahu bahwa bait suci dan altar itu suci. Lalu bagaimana mereka bisa menyangkal nilai yang mengikat sumpah pada apa yang benar-benar sakral dan memberikannya pada objek yang sepele dan berasal dari kesucian. Jadi mereka suka mengutak-atik sesuatu yang tidak penting menjadi penting. Sesuatu yang penting justru dibuat tidak penting. Mereka mengajarkan hukum tetapi tidak mempraktikkan beberapa bagian terpenting dari hukum. Seperti keadilan, mereka tidak praktekkan. Belas kasihan, kesetiaan kepada Tuhan, mereka abaikan. Mereka memantau hal-hal kecil dari hukum seperti rempah-rempah persepuluhan, tapi bukan hal yang lebih berbobot, yang lebih bernilai dari hukum tersebut. Yang kelima, mereka menampilkan penampilan bersih dengan pakaian yang begitu agung, dengan profil yang luar biasa, seperti orang-orang kudus, menahan diri, tidak terlibat dalam masalah duniawi, tetapi mereka kotor di dalam. Bersih kelihatan di luar, tapi sangat kotor di dalam. Mereka mendidih dengan keinginan duniawi yang tersembunyi, dengan segala kenajisan kedagingan. Mereka penuh dengan keserakan dan kesenangan.
akan nafsu diri. Mereka menunjukkan diri mereka sebagai orang benar karena mereka menjadi penjaga hukum yang teliti, tapi pada kenyataannya tidak benar. Topeng kebenaran mereka sembunyikan, dunia batin rahasia dari pikiran dan perasaan tidak saleh. Mereka penuh dengan kejahatan, mereka seperti kuburan bercat putih, indah di luar, tapi penuh tulang belulang orang mati di dalamnya. Mereka sangat menghormati nabi-nabi tua yang telah meninggal dan menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menganiaya dan membunuh nabi, ketika pada kenyataannya mereka lah pembunuh para nabi-nabi itu. Mereka dipotong dari kain yang sama dengan para penganiaya dan pembunuh. Mereka juga memiliki darah pembunuh di pembunuhan, di pembuluh darah mereka. Inilah yang disebut dengan keturunan ular beludak, suka berkamuflase, suka berpura-pura, kelihatannya baik di luar namun najis di dalam. Yohanes mengingatkan mereka tentang hukuman Allah yang akan datang dan penghakimannya yang segera tiba. Hati-hati terhadap hukuman dan penghakiman Allah yang akan datang. Karena Roma pasal 2 ayat 5 berkata, karena degilan hati mereka yang tidak mau bertobat, mereka menumpukan akan murka Allah terhadap diri mereka, yang suatu saat penghakiman itu akan dinyatakan. Inilah tentang orang Farisi. Dan kita akan lanjutkan dalam video selanjutnya, apakah perintah atau berita dari Yohanes Pembaptis secara khusus kepada orang-orang Farisi. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup juga seperti orang Farisi? Seperti yang baik di luar, tapi sesungguhnya najis di dalam. Apakah kita juga mau belajar seperti Yohanes Pembaptis? Melayani bukan hanya dengan kekuatan sendiri, bukan bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi bergantung penuh 100% pada kuasa Roh Kudus dengan tujuan yang jelas, mengubahkan pola berpikir seorang dengan cara mengubahkan hatinya. Kalau seorang hatinya sudah diubahkan, pola berpikirnya diubahkan, maka perilaku tingkah lakunya berubah, sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita terus belajar dari Yohanes Pembaptis dan akan saya lanjutkan dalam video selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa di dalam surga, berkati kami sekalian supaya teladan Yohanes Pembaptis tertera dalam hidup kami, bahwa kami melayani karena kami bersandar pada anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus dengan tujuan yang jelas, mengubahkan perilaku seorang dengan cara mengubahkan hati, mengubahkan pola berpikir, mengubahkan perilaku. Itu bisa terjadi karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kami sekalian. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan kami bukan pelayanan secara akal pikiran, akan kekuatan secara fisik atau keintelektuan kami, tapi sepenuhnya karena anugerah dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami juga tidak seperti orang Farisi, orang keturunan ular beludak yang baik di luar, tapi sesungguhnya semuanya kepura-puraan, semuanya kebohongan, kamuflase belaka. Ajarkan kami lebih lurus, lebih jujur, lebih indah, lebih suci, lebih agung di mata Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.